Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan tumbuhan yang hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan. Tanaman serbaguna ini memiliki fungsi untuk manusia mulai dari akar, batang, daun hingga buah yang muda dan juga tua. Namun untuk dapat ditanam membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Untuk itu diperlukan cara pembibitan dan perawatan tertentu agar bibit dapat tumbuh dengan waktu yang relatif lebih pendek dengan waktu tanam pada umumnya. Kelapa sendiri memiliki kulit paling luar yang keras sehingga susah ditembus oleh air. Hal tersebut ternyata membuat tunas kelapa tumbuh dengan lambat. Oleh karena itu, untuk mempermudah proses penyiraman dan pemupukan, dilakukanlah pemotongan kulit luar pada buah kelapa. Nah, sobat teman inspirasi, berikut ini ada beberapa tips dari kami untuk mempercepat pertumbuhan tunas kelapa. Pilih kelapa yang sudah tua dan siap bertunas. Rendam kelapa dalam air, biasanya bisa ke dalam ember, selama 24 jam. Usahakan terendam semua atau bisa juga ditindih dengan batu. Setelah itu, masukkan ke dalam plastik. Beri udara dan berikan sedikit air untuk menjaga kelembapannya. Tunggu 1-2 minggu. Kemudian sudah muncul akar. Apabila akar sudah cukup banyak, baru bisa dipindahkan ke dalam pot. Seperti itu tadi, tips bagaimana mempercepat tunas kelapa. Selain memiliki manfaat yang berbagai macam, ternyata kelapa ini juga bisa menjadi salah satu tanaman hias. Nah, bisa dengan dibuat bonsai. Bonsai merupakan seni mengkerdilkan pohon di dalam pot, berukuran kecil yang hasilnya mengingatkan pada pohon serupa di alam sesungguhnya, tetapi sudah di dalam bentuk yang mini. Jadi, bonsai merupakan suatu karya seni tinggi yang tidak bisa dinilai secara materi, melainkan harus dinilai dengan jiwa seni juga. Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki beragam jenis tanaman yang dapat dijadikan sebagai tanaman bonsai. Tanaman tropis Indonesia yang mempunyai keunikan dan keeksotisan tersendiri tidak kalah nilainya dengan tanaman yang hidup di negara dengan 4 musim, seperti Jepang atau di negara-negara di belahan bumi barat. Pohon yang paling umum di bonsai adalah berbagai spesies pinus. Berikut ini adalah beberapa jenis tanaman dan pohon yang bisa dipakai untuk mengelompokkan jenis-jenis bonsai. Bonsai pohon pinus dan ek, seperti tusam, cemara Cina,
cemara duri, sugi, dan lain-lain. Bonsai pohon buah untuk dinikmati keindahan buahnya, seperti kesemek, Ilex serrata, Caenomyles sinensis, apel mini, dan lain-lain. Bonsai tumbuhan berbunga untuk dinikmati keindahan bunganya, seperti Prunus mume, Caenomyles speciosa, Sakura, Azalea satsuki. Bonsai pohon untuk dinikmati bentuk daunnya, seperti maple, Zelkova serrata, bambu, Rus sucidena. Ada banyak sekali tanaman tropis yang telah dicoba dan ternyata cocok untuk dibonsai. Di antaranya seperti asam jawa, beringin, cemara udang, waru, jambu biji, dan yang akan kita bahas saat ini adalah bonsai kelapa. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai syarat dalam pembuatan bonsai, yaitu tanaman yang akan dibonsai harus toleran terhadap lahan yang sempit di dalam pot, memiliki umur yang relatif cukup panjang, tidak tumbuh terlalu cepat, dalam pengertian tanaman tidak cepat tumbuh tinggi, melainkan tumbuh membesar. Berdaun lebat, kecil, dan tidak mudah rontok. Bentuk atau sosoknya secara keseluruhan, seperti akar, batang, daun, bunga, dan juga buah, sudah indah dari aslinya. Bisa dibentuk secara paksa atau tahan training, sehingga bentuk pohon bisa berubah menjadi seperti yang kita inginkan. Dalam kesempatan ini, kita akan fokus untuk membahas bonsai kelapa, karena bahannya mudah didapat dan harganya pun murah. Permintaan terhadap bonsai kelapa meningkat seiring dengan meningkatnya minat masyarakat terhadap tanaman hias. Berikut ini adalah beberapa cara untuk membuat bonsai kelapa. Memilih jenis kelapa. Ada beberapa jenis kelapa yang bisa dibuat untuk bonsai, yaitu kelapa gading susu, kelapa gading merah, dan kelapa albino. Kelapa gading susu biasanya berwarna putih dan banyak tumbuh di daerah subtropis. Sedangkan kelapa gading merah adalah warnanya yang merah kekuning-kuningan. Namun dalam merawat kelapa gading merah memerlukan perawatan yang lebih, karena untuk mempertahankan warnanya, salah satunya adalah harus selalu dipupuk agar warnanya tidak berubah. Memilih bibit. Untuk membuat bonsai kelapa, pilihlah bibit kelapa yang sudah lumayan tua. Kelapa yang sudah tua akan lebih cepat menumbuhkan tunas baru. Pilihlah bibit dengan batok yang berukuran kecil, namun akarnya besar. Batok yang kecil akan memudahkan untuk dibentuk menjadi bentuk batang yang diinginkan. Menentukan batok kelapa. Letakkan batok kelapa pada posisi vertikal jika menginginkan bentuk batok yang dikelilingi oleh akar. Jika ingin bentuk seperti rumah siput, bisa meletakkannya secara horizontal. Membentuk batang bonsai. Untuk mempertahankan bentuk bonsai tetap mini, harus melakukan penyayatan pada tunas yang lebih tua. Jika bibit sudah tumbuh hingga 15-20 cm, berikan sayatan pada tunas yang paling bawah. Untuk menghindari pembusukan, jangan sampai tunas yang masih muda juga terkena sayatan. Lakukan penyayatan ini sehari minimal 3 kali. Perawatan bonsai.
Dalam perawatan bonsai, kita hanya perlu menyirami bonsai sehari sekali saja. Sirami bonsai ini pada sore atau malam hari. Jika memungkinkan, campur air menggunakan larutan garam sebagai pengganti air untuk menyirami bonsai setiap hari. Nah Sobat Taman Inspirasi, itu tadi beberapa informasi tentang kelapa. Mulai dari tips mempercepat tunas kelapa sampai bagaimana cara untuk membuat bonsai kelapa. Selamat mencoba dan semoga berhasil. Jangan lupa untuk selalu menyertai aktivitas kita dengan berdoa kepada Allah SWT agar dalam menjalankan segala kegiatan kita mendapatkan berkah dan juga ridho darinya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk mendapatkan video-video yang bermanfaat lainnya dari Taman Inspirasi Safa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.